Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggoro dari Fakultas Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro. Topik yang akan saya bahas kali ini meliputi 3 hal penting, yaitu yang pertama, informasi asimetris, yang kedua, teori permainan meliputi asal-usul dan tujuannya, yang ketiga, analisis pasar dengan eksternalitas. Saya berharap video ini dapat membantu kita semua memahami topik tersebut. Ketiga konsep ini penting karena dalam dunia nyata, mengapa pasar tidak selalu sempurna. Bagaimana interaksi strategis antar pelaku ekonomi, serta dampak eksternalitas terhadap kesejahteraan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan pertama, informasi asimetris. Terima kasih. Informasi asimetris adalah ketika satu pihak lebih tahu. Dalam model pasar persaingan sempurna, diasumsikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang lengkap dan sempurna. Namun, di dunia nyata, seringkali salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasinya lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain. Kondisi inilah yang disebut informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan 2 masalah utama, yaitu adverse selection, pilihan buruk, dan moral hazard, resiko moral. Yang pertama, adverse selection. Ini terjadi sebelum transaksi terjadi. Contoh klasik adalah pasar mobil bekas yang dikemukakan oleh George Akerlof. Penjual tahu kondisi mobil sebenarnya, tetapi pembeli tidak. Akibatnya, pembeli hanya bersedia membayar harga rata-rata. Mobil bagus akan keluar dari pasar, dan yang tersisa hanya mobil jelek. Pasar menjadi tidak efisien, bahkan bisa runtuh. Contoh lain, pasar asuransi kesehatan. Orang yang sakit parah lebih cenderung memberi asuransi, tapi perusahaan asuransi tidak bisa membedakannya. Akibatnya, premi naik untuk semua, dan orang sehat enggan untuk ikut asuransi. Yang kedua, moral hazard. Berbeda dengan adverse selection, moral hazard terjadi setelah transaksi dilakukan. Moral hazard adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil resiko lebih besar karena dia tidak menanggung sepenuhnya konsekuensi dari perilakunya. Misalnya, seseorang yang sudah memiliki asuransi mobil cenderung lebih ceroboh dalam parkir karena kerusakan akan ditanggung perusahaan asuransi. Atau dalam hubungan perusahaan dengan karyawan, seorang manajer yang tidak diawasi dengan baik mungkin bekerja kurang optimal karena gajinya tetap. Untuk mengatasi informasi asimetris, pasar mengembangkan mekanisme seperti signaling. Misalnya, garansi produk, diploma pendidikan sebagai sinyal-sinyal kualitas, dan screening, misalnya wawancara atau tes kesehatan oleh perusahaan asuransi. Ringkasannya, informasi asimetris menjelaskan mengapa intervensi atau pengaturan tertentu diperlukan agar pasar berfungsi lebih baik. Selesai untuk informasi asimetris, sekarang saya akan beralih menjelaskan ke teori permainan. Teori permainan. Pertama, yang saya jelaskan yaitu asal-usul dan tujuan. Teori permainan dalam memahami interaksi strategis. Teori permainan lahir dari pemikiran matematika dan ekonomi pada abad ke-20. Bapak teori permainan adalah John van Neumann, seorang matematika jenius, dan Oscar Morgenstern, seorang ekonom. Pada tahun 1944, mereka menerbitkan sebuah buku yang fenomenal. Buku ini mengawali revolusi dalam cara kita menganalisis pengambilan keputusan. Ketika hasil dari pilihan seseorang tidak hanya bergantung pada tindakannya sendiri, tapi juga pada tindakan pihak lain. Setelah itu, tokoh seperti John Nash mengembangkan konsep keseimbangan Nash pada tahun 1950-an. Keseimbangan Nash terjadi ketika setiap pemain memilih strategi terbaik mereka. Mengingat sebuah strategi yang dipilih pemain lain sehingga tidak ada yang mau mengubah strateginya secara sepihak. Lalu, untuk apa teori permainan dalam ekonomi mikro? Ada 4 tujuan utama. Yang pertama, teori permainan membantu kita memahami interaksi strategis. Dalam ekonomi tidak selalu ada mekanisme harga otomatis. Banyak situasi berupa tawar-menawar, persaingan usaha, lelang, atau perang dagang. Teori permainan
menyediakan kerangka formal untuk menganalisis situasi di mana apa yang terbaik bagi saya tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Yang kedua, teori permainan digunakan untuk memprediksi hasil dari konflik dan kerjasama. Contoh klasik adalah dilema tahanan. Dua tersangka ditahan secara terpisah. Jika keduanya diam, setiap mendapat hukuman ringan. Jika satu mengaku dan satu diam, yang mengaku bebas. Yang diam dihukum berat. Jika keduanya mengaku, mendapat hukuman sedang. Akal sehat menunjukkan bahwa keduanya akan mengaku, padahal hasil dari kerjasama lebih baik bagi mereka. Ini menjelaskan mengapa kerjasama sering sulit tercapai tanpa komunikasi atau kontrak. Dan yang ketiga, teori permainan berguna untuk menganalisis struktur pasar oligopoli. Misalnya, ketika dua perusahaan memutuskan harga atau jumlah produksi, seperti model Carnot, Bertrand, atau Stackelberg, teori permainan menunjukkan apakah mereka cenderung bersaing ketat atau berkolusi membentuk kartel. Dan yang keempat, teori permainan digunakan dalam perancangan mekanisme untuk menciptakan aturan yang mendorong perilaku jujur dan efisien. Misalnya, desain lelang, frekuensi spektrum yang mengakomodasi informasi asimetris, menggabungkan teori permainan dan informasi asimetris. Jadi, secara singkat, teori permainan memberikan alat analisis ketika seseorang tidak bisa bertindak sendiri tanpa memperhatikan respon lawan. Sekarang kita masuk ke topik ketiga, yaitu analisis pasar dengan eksternalitas. Pasar kompetitif seharusnya mencapai efisiensi Pareto, di mana tidak ada yang lebih baik tanpa merugikan orang lain. Namun, efisiensi ini hanya tercapai jika semua biaya dan manfaat dari transaksi tercermin dalam harga pasar. Sayangnya, sering ada eksternalitas, yaitu dampak kegiatan ekonomi yang diterima pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Dan dampak itu tidak tercermin dalam harga. Eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Eksternalitas negatif terjadi ketika produksi atau konsumsi satu pihak menimbulkan biaya pada pihak lain tanpa kompensasi. Contoh klasik, pabrik yang membuang limbah ke sungai menyebabkan nelayan dihilir rugi. Biaya pencemaran tidak masuk ke biaya produksi pabrik. Akibatnya, dari sudut pandang sosial, pabrik berproduksi terlalu banyak karena hanya memperhitungkan biaya private, bukan biaya sosial. Dalam analisis pasar, eksternalitas negatif menyebabkan overproduksi atau konsumsi berlebihan dibanding tingkat yang efisien secara sosial. Kurva penawaran berada di bawah kurva biaya sosial marginal. Jadi, kuantitas keseimbangan pasar lebih besar dari kuantitas efisien. Dan yang kedua, eksternalitas positif. Sebaliknya, eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas seseorang memberikan manfaat bagi pihak lain yang tidak membayar. Contoh, vaksinasi seseorang yang divaksin tidak hanya melindungi dirinya, tapi mengurangi penularan ke tetangganya. Manfaat sosial lebih besar dari manfaat private. Akibatnya, pasar menghasilkan kekurangan produksi atau konsumsi karena konsumen hanya memperhitungkan manfaat pribadi. Harga keseimbangan pasar terlalu tinggi dan kuantitas terlalu rendah dibanding yang optimal sosial. Contoh lain, pendidikan berprestasi yang menciptakan tenaga kerja, manfaatnya dinikmati seluruh masyarakat. Kemudian saya menjelaskan solusi atas eksternalitas. Solusi atas eksternalitas. Bagaimana mengoreksi distorsi pasar akibat eksternalitas. Ekonom Arthur Pigo mengusulkan pajak Pigovian untuk eksternalitas negatif dan subsidi untuk eksternalitas positif. Alternatif lainnya adalah regulasi langsung, misalnya batas emisi atau kewajiban vaksinasi. Ada juga pendekatan yang dikemukakan oleh Ronald Coase. Jika hak kepemilikan dirumuskan dengan jelas dan biaya transaksi rendah, pihak-pihak yang terkena dampak dapat menegosiasikan solusi efisien tanpa intervensi pemerintah.
Misalnya, pabrik dan nelayan bisa berunding soal kompensasi atau pemasangan filter. Namun, di dunia nyata, biaya transaksi sering tinggi, sehingga intervensi tetap diperlukan. Singkatnya, analisis pasar dengan eksternalitas mengajarkan kita bahwa pasar tidak selalu menghasilkan hasil optimal secara sosial. Kita perlu menghitung biaya dan manfaat eksternal serta merancang kebijakan yang tepat. Demikian ringkasan materi kita hari ini tentang 3 topik: informasi asimetris, teori permainan, dan eksternalitas. Harapannya teman-teman dapat mengamati fenomena sehari-hari seperti membeli barang bekas, persaingan antar e-commerce, atau polusi udara menggunakan kacamata ekonomi mikro. Sekian video materi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.